Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Dengar aman. Ya. Mohon maaf di sini karena kondisinya hujan ya di sini. Hujan sangat lebat, jadi mohon maaf kalau suaranya putus-putus atau jaringannya atau segala macamnya ya. Karena di sini hujan lebat. Jadi apakah terdengar suara saya di sini? Dengan jelas? Terdengar. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Rusdi Ahmad. Nah, di sini kita membahas materi untuk persiapan seleksi PCPMBI. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kakak semua yang sudah lulus pada tahap sebelumnya, yaitu tahap tes potensi dasar dan tahap POR. Nah, kemudian selanjutnya akan mengikuti seleksi tes berikutnya, yaitu seleksi tes bahasa Inggris, tes pengetahuan umum, dan tes kebank sentralan. Jadi pada malam ini kita membahas tentang materi tes pengetahuan umum dan tes kebank sentralan. Nah, adapun untuk tes pengetahuan umum, itu materi yang keluar adalah berupa, sana ada berupa tentang pengetahuan Bank Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakan, lalu ekspor impor, inflasi deflasi, nilai tukar, dan lain-lain ya. Kemudian untuk tes pengetahuan ke bank sentralan, itu ada materinya berupa kebijakan moneter, fiskal, dan segala macamnya, lalu mata uang dunia, saham, pasar uang, pemasukan keuangan, sistem akuntansi, dan sebagainya. 89, Pak. Ya, ini akan diisi materinya ya, sebentar. Nah, pada malam ini kita membahas fokusnya ke uang dan lembaga keuangan. Nah, materinya ini kita mengambil dari model ekonomi ya, yang berkaitan dengan uang dan lembaga keuangan. Ini ada. Ini uang bensin. Suaranya dikondisikan ya, Kak. Nah, jadi pada malam ini kita fokus ke uang dan lembaga keuangan. Di sini saya ambil dari modul guru P3K karena materi di sini cukup luas dan mudah dipahami ya tentunya. Di sini konsep dasarnya sangat jelas tentang uang dan lembaga keuangan. Nah, kita lihat di sini yang dibahas itu fungsi dan nilai uang, kemudian lembaga keuangan, bank sentral, dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, ini indikator pembelajarannya. Nah, kita langsung saja uraian materi. Yang pertama itu fungsi dan nilai uang. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana konsep uang, bagaimana sejarah perkembangan uang. Nah, katanya uang di sini merupakan alat bayar atau transaksi jual beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep nilai. Jadi kita harus tahu dulu apa itu uang. Kemudian uang itu memiliki proses dan sejarah yang panjang. Jadi di sini ada sejarahnya, sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Nah, menurut Nasir, secara garis besar perkembangan uang, berarti di sini sejarahnya ya, secara munculnya uang yang awalnya itu tahap prabarter. Barter itu istilahnya menukar barang dengan barang ya. Jadi sebelum adanya barter ada namanya tahap prabarter, berarti sebelum barter. Pada tahap ini manusia belum mengenal sistem pertukaran. Sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha mandiri. Jadi apa yang dia inginkan, itu dia berusaha sendiri.
pada masa tahap prabarter. Apa yang diinginkannya itu dia usahakannya sendiri. Nah, setelah itu muncullah istilah barter atau tahap barter. Nah, pada masa ini manusia telah memahami proses pertukaran. Jadi pada tahap barter manusia sudah bisa menukar antara barang dengan barang. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam, yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Nah, jadi di sini mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. Jadi mereka sudah bisa menukar antara barang dengan barang ya. Nah, adapun di sini ada kelemahan pada saat tahap barter ini. Yaitu pertama, sulit menemukan dua pihak yang saling membutuhkan untuk dapat terjadinya pertukaran. Ya, karena si A ingin barang ini, sedangkan si B ingin barang yang lain. Nah, ketika dia saling menukar, nggak ketemu. Nah, inilah kelemahannya. Lalu yang kedua, sulit menentukan tingkat perbandingan harga yang sesuai. Jadi pada saat mereka menukar, apakah harganya sama atau tidak? Maksudnya nilai barangnya itu sama atau tidak? Nah, ini kelemahannya. Nah, setelah adanya barter, karena mereka sulit menentukan harga, maka muncullah uang. Nah, pada tahap uang inilah seseorang bisa menilai suatu barang ya, yang dikenal dengan istilah uang. Nah, menurut Conway, dalam Nasir sekitar 5.000 tahun yang lalu, Irak modern berdiri, di mana masyarakatnya telah mengenal uang koin yang mereka namakan shekel. Shekel melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan perak. Nah, inilah tahapannya. Setelah adanya barter, muncullah tahap uang ya. Yang awalnya dikatakan sebagai shekel, yang melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan perak. Nah, inilah tahapannya ya, sejarah perkembangan uang. Jadi materi uang ini keluar ya, uang lalu lembaga keuangan. Kemudian kita lanjutkan. Di sini pengertian uang. Nah, uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Jadi uang ini digunakan untuk transaksi yang merupakan alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan atau transaksi jual beli ya. Nah, uang ini adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai yang sah. Jadi inilah yang dimaksud dengan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan. Nah, bagaimana apa maksud dari uang kartal, uang giral? Nah, akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Nah, maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Jadi uang ini sebagai alat tukar ya. Bisa berupa uang kartal, uang giral yang terdapat di dalam rekening tabungan. Nah, bagaimana syarat-syarat uang? Syarat uang itu yang pertama dapat diterima oleh umum. Jadi dapat diterima oleh masyarakat umum. Kemudian syarat yang kedua adalah tahan lama dan tidak mudah rusak. Lalu mudah disimpan dan nilainya tetap. Jadi syarat-syaratnya mudah disimpan dan nilainya tetap. Kemudian mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Ini syaratnya. Selanjutnya mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Jumlahnya mencukupi. Kemudian syarat psikologisnya bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya.
Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi uang? Ini masih konsep dasar tentang uang ya. Jadi di sini kita bicara tentang uang. Apa itu uang? Bagaimana sejarahnya? Lalu bagaimana syarat-syarat agar diterima di masyarakat? Nah, kita lanjutkan jenis-jenis uang. Ya, kisi-kisinya ada ya, nanti akan dibagikan di dalam grup. Kisi-kisinya itu berupa tentang uang, tentang bank, lembaga keuangan, ekspor impor, dan sebagainya. Nanti akan dikirimkan di dalam grup. Malam ini kita fokus ke materi uang dan lembaga keuangan. Nah, kita lanjutkan dengan jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan yang digunakan, uang itu ada dua. Yang pertama ada uang logam, lalu ada uang kertas. Uang logam seperti koin, kemudian uang kertas yang sudah biasa kita lihat sehari-hari ya. Selanjutnya berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, ini ada uang kartal. Uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam. Jadi uang kertas dan uang logam inilah yang dikatakan dengan uang kartal yang beredar di masyarakat atau yang sering kita pakai dalam sehari-hari. Nah, uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Jadi uang kartal ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian uang giral. Apa itu uang giral? Uang giral adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, bilet giro, dan kartu kredit. Kekuatan hukumnya lemah karena tidak semua transaksi di semua tempat dapat menerima uang giral. Nah, ini berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan ada uang giral. Selanjutnya berdasarkan kawasan atau daerah berlaku. Yang pertama ada uang domestik. Nah, apa itu uang domestik? Itu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Ini istilah dari uang domestik. Kemudian uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Kemudian uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia. Nah, kadangkala pada soal tes ini, yang ditanyakannya adalah definisinya. Misalnya diberikan pengertian uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, itu disebut apakah? Nah, begitu. Kadang soalnya berupa definisi. Nah, inilah beberapa definisi dari uang atau jenis-jenis uang. Kemudian berdasarkan pemakai di dalam dan di luar negeri, itu yang pertama ada internal value. Internal value, kalau in berarti di dalam ya, internal. Value itu adalah nilai. Jadi internal value yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Nah, dengan kata lain, nilai internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Jadi internal value atau kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Sedangkan external value, eksternal, X berarti di luar, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar dengan mata uang asing. Jadi external value itu kita tukar dengan mata uang yang lainnya, mata uang negara lain atau negara asing. Nah, dengan kata lain, external value adalah daya beli uang dalam negeri terhadap uang asing, atau lebih dikenal dengan istilah nilai kurs. Nah, di sini ada istilah nilai kurs. Pada saat nantinya ada kurs jual dan kurs beli ya. Misalnya kita akan menukar rupiah dengan dolar. Nah, bagaimana kurs jualnya dan kurs belinya untuk menggantikan antara rupiah dengan dolar atau sebaliknya atau mata uang lainnya.
Ini yang dikatakan dengan external value di luar. Jadi ini beberapa istilah dari jenis-jenis uang. Untuk materinya nanti akan dibagikan di dalam grup. Kemudian konsep fungsi uang. Fungsi uang itu ada fungsi asli. Fungsi asli itu sebagai alat tukar umum. Jadi uang itu sebagai alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi publik perseorangan. Jika menginginkan suatu barang, kita akan menukarnya dengan uang yang kita miliki. Jadi uang ini sebagai alat tukar umum. Kemudian sebagai satuan hitung. Artinya uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Dengan adanya uang, kita dapat menentukan nilai atau harga suatu barang yang diinginkan. Nah, jadi di sini contohnya kita beli baju, ya harganya 50.000. Dari sini kita dapat menyatakan jika membeli 2 buah baju, maka jumlah uangnya adalah sebesar 100.000. Jadi uang di sini menyatakan sebagai satuan hitung. Ini fungsi aslinya. Kemudian fungsi berikutnya fungsi turunan. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran. Nah, alat pembayaran di sini maksudnya uang digunakan sebagai alat pembayaran semua kebutuhan manusia. Misalnya kita membayar utang, membeli makanan, membayar angkutan umum, membayar SPP dan sebagainya. Maka disinilah fungsi uang, yaitu melakukan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian fungsi yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan. Jadi uang ini bisa digunakan sebagai penyimpan kekayaan. Orang yang mempunyai pendapatan berlebih atau apabila semua kebutuhannya terpenuhi, mereka akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Jadi uang ini bisa ditabung gunanya untuk menyimpan kekayaan. Menabung berarti menjaga-jaga apabila ada kebutuhan lain yang tidak terduga harus segera dipenuhi. Jadi uang ini bisa ditabung. Nah, di sini gunanya untuk sebagai alat penyimpan kekayaan. Fungsi berikutnya sebagai alat pemindah kekayaan. Uang dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaannya. Nah, dengan adanya uang, maka harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke suatu daerah atau tempat lain. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Kemudian yang keempat itu sebagai alat pembentuk modal. Uang dapat digunakan untuk dijadikan modal atau untuk berinvestasi. Investasi gunanya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang ya, di masa yang akan datang. Jadi kita untuk melakukan usaha berarti kita butuh modal ya, dengan tujuan memperoleh laba atau penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian uang sebagai alat pengukur harga barang dan jasa. Harga barang yang dijual di pasar, di toko, di supermarket, ataupun di mall untuk memudahkan pembeli. Biasanya dinilai dengan uang. Hal ini berarti uang digunakan sebagai penunjuk harga. Kemudian konsep nilai uang. Nah, nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Yang pertama, jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang, baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik. Yaitu yang pertama, yang A, uang bernilai penuh. Nah, apa maksud uang bernilai penuh? Yaitu uang yang nilai bahannya sama dengan nilai nominalnya, atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya.
Pada umumnya uang yang bernilai penuh terbuat dari logam. Nah, contohnya uang logam di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang. Jadi ini yang dikatakan dengan uang bernilai penuh. Sedangkan uang yang tidak bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nah, pada umumnya uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. Jadi uang kertas ini dikatakan sebagai uang tidak bernilai penuh karena nilai bahannya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Uang jenis ini sering disebut dengan uang pertanda atau token money. Nah, jadi ini yang dikatakan uang tidak bernilai penuh. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai perbedaan uang bernilai penuh dengan uang tidak bernilai penuh. Nah, ini perbedaannya yang pertama terletak pada definisinya. Bila representative full-bodied money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka full-bodied money adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Nah, ini kalau kita tinjau dari definisinya. Ini kalau kita lihat dari definisinya. Kemudian yang kedua, pada masa uang tidak bernilai penuh, itu mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya Bank Sentral atau Bank Indonesia ya. Sedangkan pada masa uang bernilai penuh atau full bodied money, itu masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada masa full bodied money atau uang bernilai penuh, itu jumlah uangnya beredar sulit dihitung jumlahnya. Sedangkan pada masa uang tidak bernilai penuh, itu jumlah uangnya yang beredar itu mudah dihitung. Jadi ini perbedaan antara uang bernilai penuh dengan uang tidak bernilai penuh. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis uang berdasarkan nilai waktu. Di sini ada nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah modal yang ditanamkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Nilai sekarang itu merupakan nilai sejumlah uang saat ini. Nah, nilai saat ini ya yang dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi di sini ada perhitungannya dengan suku bunga tertentu. Kemudian nilai masa datang dan nilai sekarang, bunga menjadi faktor pada nilai sekarang karena di sini ada kaitannya dengan suku bunga ya, yakni persamaan untuk diskonto dalam mencari nilai sekarang ialah kebalikan dari faktor bunga nilai di masa depan. Nanti untuk perhitungannya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Kemudian anuitas. Nah, apa itu anuitas? Anuitas merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Selain itu, anuitas juga dapat diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai sebuah imbalan dari premi yang kita bayar. Nah, contohnya bagaimana? Bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen. Jadi ini yang dikatakan dengan anuitas, rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Ini evolusi sistem pembayaran. Nah, bagaimana sistem pembayaran yang mengalami evolusi dari waktu ke waktu? Mulai dari uang komoditas, uang fat, cek, pembayaran secara elektronik, dan e-money. Satu, uang komoditas. Uang komoditas itu uang yang dibuat dari logam berharga,
atau komoditas berharga lainnya. Dan dari uang purbakala sampai beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, ini uang yang di masa lampau. Uang komoditas ini berfungsi sebagai alat tukar hampir semua kalangan masyarakat kecuali masyarakat yang paling primitif. Ini yang dikatakan dengan uang komoditas. Nah, seiring berjalannya waktu muncullah uang flat. Perkembangan berikutnya adalah sistem pembayaran mata uang kertas atau selembar kertas yang berfungsi sebagai alat tukar. Nah, pada awalnya uang kertas berisi jaminan yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk koin atau ke logam berharga dengan kuantitas tertentu. Akan tetapi mata uang berubah secara perlahan menjadi uang flat, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian sah di sini maksudnya bahwa uang kertas dapat diterima sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dikonversikan dalam bentuk koin atau logam berharga. Yang dikatakan dengan uang flat. Dan kelemahannya di sini, kelemahan dari uang kertas dan koin adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah yang besar karena tumpukannya yang banyak. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, tahapan lain dalam evolusi sistem pembayaran terjadi seiring berkembangannya dari perbankan modern adalah munculnya cek. Jadi ada istilah cek. Nah, bagaimana? Apa itu cek? Cek adalah instruksi dari Anda ke bank untuk mengirimkan uang dari rekening ke rekening orang lain. Jadi inilah yang dikatakan dengan cek, mengirim uang dari rekening kita ke rekening orang lain. Jadi bisa kita melakukan transaksi tanpa harus membawa sejumlah besar mata uang. Tetapi terdapat dua permasalahan dengan sistem pembayaran ini. Pertama, dibutuhkan waktu untuk mendapatkan cek dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua, semua pekerjaan administrasi yang dibutuhkan dalam proses cek juga mahal. Nah, ini kelemahannya ya, permasalahan dari sistem pembayaran berdasarkan cek. Nah, setelah itu ada juga pembayaran secara elektronik. Saat ini bank menyediakan situs web, jadi bisa kita melakukan transaksi dengan web ya, di mana nasabah bisa bertransaksi secara elektronik. Pembayaran yang sudah dilakukan secara otomatis akan mengurangi saldo rekening di bank. Nah, ketika kita menabung di bank, itu setelah itu kita lakukan transaksi dengan elektronik, maka secara otomatis akan berkurang saldo kita di bank. Kemudian ada istilah e-money. Jadi teknologi pembayaran secara elektronik tidak hanya menggantikan cek, tetapi juga tunai dalam bentuk elektronik money. Adanya uang hanya dalam bentuk elektronik. Jadi uang dalam bentuk elektronik. Bentuk pertama dari e-money adalah kartu debit. Jadi kartu debit yang bentuknya seperti kartu kredit memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening bank. Nah, ini yang dikatakan dengan e-money. Jadi ada istilah cek, pembayaran secara elektronik, dan e-money. Ini penjelasan dari e-money ya. Kemudian bagaimana peranan uang dalam perekonomian? Nah, berikut ini penjelasan peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama yaitu uang sebagai indikator modernisasi bangsa. Maksudnya di sini pengalaman menunjukkan peradaban yang makin modern adalah peradaban yang semakin menghargai uang. Bangsa yang modern adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Hal ini dapat diukur dari pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Dan dari sisi pandang ekonomi, bangsa yang
makin modern adalah bangsa yang makin mampu mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya ekonomi dan non-ekonomi. Jadi yang pertama peranannya adalah uang sebagai indikator modernisasi bangsa. Kemudian yang kedua, uang sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian. Maksudnya di sini perekonomian modern adalah perekonomian yang sangat menjunjung tinggi alokasi sumber daya ekonomi. Nah, keputusan yang diambil oleh konsumen dan produsen sifatnya mandiri, terdesentralisasi, dan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Nah, jika kedua pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan produsen, sudah mencapai kondisi optimal, maka perekonomian akan mencapai kondisi efisien, atau disebut dengan keseimbangan umum. Kemudian peranan uang berikutnya adalah uang sebagai indikator stabilitas ekonomi. Maksudnya di sini, sebuah perekonomian dikatakan stabil, itu jika perkembangan indikator makroekonominya dalam jangka panjang tidak fluktuatif. Nah, dalam era modern ini tidak satu perekonomian yang tertutup atau tidak melakukan transaksi dengan luar negeri. Keterbukaan ekonomi di satu sisi memberikan manfaat percepatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain akan menimbulkan masalah ketergantungan yang semakin besar kepada sektor luar negeri. Jadi ini ada beberapa peranan uang dalam perekonomian modern. Kemudian ada pasar uang dan pasar modal. Nah, baik pasar atau money market maupun pasar modal atau capital market merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal adalah hak penggunaan uang. Di sini seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kelebihan uang dan untuk sementara waktu ataupun dalam jangka waktu yang lama belum akan digunakan. Jadi dalam waktu tertentu ya belum digunakan, dapat mengalihkan pihak hak penggunaan uangnya tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Jadi ini maksudnya pengalihan tersebut dapat dilakukan langsung oleh pemilik uang kepada pihak yang membutuhkannya, misalnya dalam bentuk memberi pinjaman. Agar pemilik uang mau mengalihkan hak penggunaannya, si peminjam memberikan kompensasi berupa pembayaran bunga. Berapa lama uang tersebut dipinjamkan dan berapa tingkat bunganya tergantung kesepakatan kedua pihak antara si pemberi pinjaman dengan yang menerima pinjaman. Jadi inilah materi yang pertama, yaitu tentang keuangan, tentang uang. Itu apa itu uang, konsep uang, bagaimana sejarah perkembangan uang, lalu bagaimana jenis-jenisnya, syarat-syarat uang diterima di masyarakat, dan materi lainnya yang berkaitan dengan uang. Kemudian kita lanjutkan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Di sini pengertiannya adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan. Orientasi ini adalah positif ya, karena dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, kreatif, dan inovatif. Jadi ini yang dikatakan dengan lembaga keuangan. Bagaimana karakteristik lembaga keuangan atau ciri-cirinya? Karena kegiatan utamanya adalah perantara, sebagai perantara ya, di sini antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki dana. Maka lembaga keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor real atau sektor yang memproduksi barang dan jasa.
Yaitu yang A, mengandalkan kepercayaan. Ini sangat mengandalkan kepercayaan. Kemudian yang B, dominan aktiva dan pasiva finansial atau keuangan. Kemudian C, beroperasi berdasarkan prinsip transformasi aset. Lalu efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar, persaingan dan harga, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi, beroperasi dalam pasar berstruktur non-kompetisi sempurna, dan beroperasi dalam pasar yang sangat penuh regulasi. Nah, inilah karakteristik lembaga keuangan. Nah, bagaimana manfaatnya? Manfaat dari lembaga keuangan. Nah, manfaatnya adalah mengatasi masalah double coincidence. Kemudian menurunkan gaya informasi dan transaksi. Lalu bagi pemilik dana, nah yang memiliki dana di sini dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pilihan dalam bentuk penyimpanan dana dalam sistem balas jasanya. Jadi bagi pemilik dana di sini meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dana dalam sistem balas jasanya. Kemudian memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan serta berbagai jangka waktu pelunasan dan sistem pembayaran. Lalu yang E, terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba. Nah, ini manfaat dari lembaga keuangan. Kemudian klasifikasi lembaga keuangan atau kelompoknya. Klasifikasi berdasarkan batasannya, kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depositori dan non-depositori. Nah, apa maksudnya? Lembaga keuangan depositori itu adalah lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposit. Jadi di sini lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposit. Sedangkan lembaga lainnya, lembaga keuangan non-depositori, yaitu lembaga yang tidak diperbolehkan mengumpulkan deposito, sehingga lembaga ini disebut dengan lembaga keuangan bukan bank. Jadi ada LKB, lembaga keuangan bank, dan LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Nah, kemudian kita bicara tentang lembaga keuangan bank. Berdasarkan pasal 3, nah ini pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jadi di sini pasal 3 ya, kadang keluar soal seperti ini. Misalnya fungsi ini terdapat pada pasal berapa, Undang-Undang Nomor berapa, tahun berapa. Nah di sini katanya pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Itu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Nah, inilah fungsi dari bank yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter. Nah, kemudian fungsi dari bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat, antara lain dalam bentuk tabungan yang dapat diambil setiap saat ya. Kemudian ada deposito, tabungan berjangka yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu. Berbeda dengan tabungan. Kalau tabungan bisa diambil setiap saat, sedangkan deposito itu hanya bisa diambil ketika dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada giro atau rekening koran, yaitu simpanan yang bisa diambil hanya dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat disebut dengan kredit pasif.
Nah, silakan dilihat lagi definisi yang berkaitan dengan uang, bank, dan segala macamnya. Karena kadang-kala ada juga keluar istilah-istilah yang berkaitan dengan ini. Kemudian sebagai penyalur, kalau tadi sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sekarang sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Itu ada namanya kredit produktif. Nah, apa itu kredit produktif? Yaitu pinjaman yang diberikan untuk tujuan produksi, seperti membuka usaha bengkel dan mendirikan perusahaan. Kemudian kredit konsumtif, yaitu pinjaman yang diberikan untuk tujuan konsumsi. Nah, jadi kalau kredit produktif itu untuk membuka usaha, sedangkan konsumtif yaitu untuk tujuan konsumsi, seperti membeli perabot, alat perabot. Dana yang disalurkan bank kepada masyarakat berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat dan dari dana bank sendiri. Kemudian sebagai perantara lalu lintas moneter. Nah, maksudnya di sini bank memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan seperti jasa pengiriman uang, melakukan inkaso dan diskonto. Kemudian apa saja jenis bank? Jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank umum. Yang pertama ada bank umum. Bank umum atau bank perdagangan itu bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dan menciptakan uang giral. Nah, bank umum ini biasanya Bank Indonesia ya, Bank Sentral. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Kemudian definisi bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, ini definisinya badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sifat jasa yang diberikan adalah umum. Nah, maksudnya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Kemudian bank umum ini sering disebut sebagai bank komersil. Lalu ada juga keistimewaan dari bank umum, yaitu kesanggupan untuk menciptakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek atau kartu ATM, lalu mampu untuk menciptakan dan menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian, serta corak kegiatannya dengan memberikan pinjaman dalam jangka pendek. Selain itu, fungsi pokok berikutnya adalah yang pertama menghimpun dana dari tabungan masyarakat, kemudian memberikan pinjaman atau kredit, lalu menyediakan mekanisme pembayaran, menciptakan uang giral, lalu menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri, dan menyediakan jasa trustee seperti pengelolaan pensiun dan rencana pembagian laba sebagai wali amanah serta sebagai perantara memindahkan dan registrasi bagi perusahaan. Lalu menyediakan jasa-jasa keuangan dan lainnya seperti pialang, inkaso, dan sebagainya. Ini fungsi dari bank umum ya. Nah, di sini ada perbedaan antara bank umum dengan bank sentral. Kalau bank umum itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank sentral tidak. Lawannya. Kalau bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan bank sentral itu tidak diperbolehkan. Kemudian contoh dari bank umum adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BCA. Lalu untuk bank sentral contohnya Bank BPR. Bank BPR diantaranya BPR Karya Jatrika Sadaya, BPR Eka Bumi, Arta, BPR Sri Arta Lestari. Nah, ini perbedaan antara bank umum dengan bank sentral.
Lalu bagaimana peranan bank umum? Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu sama halnya dengan bank sentral. Adapun peranannya yaitu pertama menyediakan berbagai jasa perbankan, lalu sebagai jantungnya perekonomian dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, apa saja produk-produk dari bank umum? Yang pertama, produk bank umum konvensional, yaitu dalam bentuk simpanan di bank sebagai berikut. Ada giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Nah, ini produk bank umum konvensional dalam bentuk simpanan di bank. Kemudian yang kedua, produk berikutnya adalah ikut serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa ini dapat berbentuk sebagai berikut, yaitu lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti inkanso dan transfer, dan ada juga lalu lintas pembayaran luar negeri dalam bentuk LC, Letter of Credit, yang merupakan surat jaminan bank untuk transaksi ekspor-impor. Kemudian produk berikutnya adalah pemberian kredit, lalu jasa-jasa perbankan lainnya, seperti jual beli cek perjalanan, jual beli uang kertas, kartu kredit, jual beli valuta asing, pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak, lalu menyediakan safe deposit box. Selanjutnya di jenis bank berikutnya adalah bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, bank BPR ini mempunyai fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yang harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Nah, ini yang dikatakan dengan bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Kemudian ruang lingkupnya di sini adalah yang pertama menghimpun dana, lalu yang kedua menyalurkan dana. Kemudian larangan dari bank BPR di sini adalah yang pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain yang di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 dalam pasal 13. Nah, inilah larangan bagi bank BPR, bank perkreditan rakyat. Nah, telah kita bahas tentang lembaga keuangan bank. Ada bank umum, lalu bank sentral, dan bank BPR. Kemudian bagaimana dengan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB? Kita lihat definisinya. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga keuangan atau disebut juga dengan lembaga pembiayaan memiliki aktivitas utama yaitu membantu dalam pembiayaan, khususnya skala retail. Nah, sebagai sebuah lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan pun mengalami beberapa risiko usaha, terutama risiko gagal tagih dan risiko likuiditas. Nah, di sini maksudnya risiko gagal tagih terjadi jika nasabah peminjam tidak mampu membayar utangnya. Jadi ada risiko gagal tagih.
Lalu ada juga risiko likuiditas yang disebabkan aset finansial yang dimiliki perusahaan finansial relatif sulit dijual di pasar sekunder. Nah, ini yang dikatakan dengan LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Bagaimana fungsinya? Fungsi dari lembaga keuangan bukan bank yaitu untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan jangka menengah. Kemudian menyertakan saham dan pada perusahaan-perusahaan. Lalu untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Selanjutnya sebagai penggerak, perantara atau penanggung serta setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Nah, sebagai salah satunya, lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Ini fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. Dilihat dari sasaran pelayanannya, lembaga ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pembiayaan penjualan, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan usaha. Lalu jenis-jenisnya, yang pertama lembaga pembiayaan sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha menurut Menteri Keuangan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, apa maksud finance lessee ini? Yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lessee atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakatinya. Sebaliknya, operating lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Lalu leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessee atau nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi di sini ada istilah lembaga leasing, yaitu lembaga pembiayaan sewa guna usaha. Kemudian pasar modal atau bursa efek. Pasar modal atau bursa efek. Pasar modal adalah pasar kegiatan yang seluruh aktivitasnya berkaitan dengan penawaran dan permintaan efek atau surat berharga, baik yang berasal dari perusahaan publik yang memiliki keterkaitan dengan efek maupun lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek. Nah, dalam pasar modal barang yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga. Adapun jenis surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal disebut sebagai instrumen pasar modal, yaitu saham dan obligasi. Jadi inilah yang diperjualbelikan dalam pasar modal, yaitu saham dan obligasi. Kemudian ada asuransi. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tetanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tetanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tersebut yang dipertanggungjawabkan. Nah, uang
Uang yang pertanggungjawaban itu dikatakan dengan premi. Uang pertanggungan yang dibayar nasabah disebut dengan premi. Jadi ada asuransi. Kemudian ada pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Ciri-ciri dari pegadaian di sini yang pertama terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Jadi ada barangnya, lalu ada nilainya. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Selanjutnya barang yang digadaikan dapat ditembus kembali. Nah, inilah ciri-ciri dari pegadaian. Bagaimana tujuan utamanya? Tujuan utama dari usaha pegadaian adalah untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian. Jadi perusahaannya dikatakan sebagai Perum Pegadaian. Kemudian koperasi simpan pinjam. Yang namanya koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan para anggotanya. Pada dasarnya tujuan didirikan koperasi ini adalah untuk mendidik para anggotanya untuk pandai mengelola keuangan untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga mampu berhemat dan terhindar dari limpah darat. Nah, ini yang dikatakan dengan koperasi simpan pinjam. Ini ada asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi simpan pinjam. Lalu ada dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, kegiatannya adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan atau gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali jika pegawai sudah tidak bekerja lagi atau dikatakan pensiun. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi perusahaan tersebut. Jadi ketika dia bekerja, itu dipotong gajinya. Itu akan diberikan pada saat dia pensiun atau tidak bekerja. Karena mereka sudah mengabdi di perusahaan tersebut. Gunanya untuk meningkatkan motivasi karyawan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain itu, para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi atau pensiun itu dapat menikmati hasil yang diperoleh selama bekerja di perusahaannya. Nah, PT perusahaan yang ngurusnya di sini adalah PT Taspen yang mengelola dana pensiunan. Di perusahaan yang mengelola dana pensiun adalah PT Taspen, tabungan pensiun. Kemudian pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Perusahaan dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau dikatakan investor itu adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada dua bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Ini yang dikatakan dengan pasar modal. Bagaimana peranannya dalam perekonomian?
Kita lihat fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi sumber daya ekonomi. Namun ada penekanan perbedaan fungsinya di antara negara berkembang dan negara maju. Jadi ada perbedaannya. Bagi negara maju, fungsi pasar modal lebih ditekankan pada efisiensi alokasi sumber daya keuangan. Sedangkan pada negara berkembang, itu dimensi pembangunannya tidak diabaikan karena fungsi pasar modal sebagai alat mobilisasi dana, baik dalam perekonomian domestik maupun yang berasal dari luar negeri yang lebih kecil peranannya pasar modal. Yaitu pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Lalu pasar modal sebagai alternatif investasi, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, dan peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Inilah peranan pasar modal dalam perekonomian, yang dimana terdapat perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju. Kemudian pelaku pasar modal. Pelaku yang A yaitu emiten. Jadi ada istilah emiten. Apa itu emiten? Emiten adalah pihak yang ingin meminjamkan modal. Modal dipinjamkan emiten dengan cara melakukan emisi, yaitu menawarkan efek atau surat berharga untuk dijual atau diperdagangkan. Tujuannya untuk memperluasan usaha, untuk menyeimbangkan struktur modal agar seimbang antara modal sendiri dengan modal asing. Lalu untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Pelaku pasar modal berikutnya adalah investor atau pemodal. Adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Dengan demikian berarti pemodal telah meminjamkan uangnya kepada emiten. Nah, tujuannya adalah pertama memperoleh dividen. Memperoleh dividen ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk dividen. Kemudian tujuan utama investor yang kedua adalah kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar penguasa perusahaan. Tujuan berikutnya adalah berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dan jual beli sahamnya. Jadi tujuan utama dari investor adalah memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan berdagang. Kemudian yang C, profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal merupakan profesi atau pekerjaan yang ikut menunjang kelancaran pasar modal. Profesi penunjang pasar modal meliputi akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Jadi ada profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Lalu lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Gunanya untuk mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Ini lembaga pasar modal yang terdiri dari penjamin emisi yang merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Biro Administrasi Efek adalah perusahaan perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha
berdasarkan kontrak dengan emiten untuk pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Lalu ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penentukan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kemudian perantara perdagangan atau broker. Nah, broker ini disebut sebagai pialang. Bertugas menerima order jual dan beli investor untuk menawarkannya ke bursa efek. Aktivitasnya antara lain memberikan informasi tentang emiten untuk melakukan penjualan efek kepada investor. Biasanya perantara perdagangan memperoleh imbalan jasa dari investor. Kemudian pedagang sekuritas atau dealer yang berfungsi sebagai perantara pembeli dan penjual sekuritas dengan membeli dan menjual sekuritas pada tingkat harga yang telah ditentukan. Lembaga yang bertindak sebagai dealer antara lain adalah perantara perdagangan efek, bank, lembaga keuangan non-bank, dan perseroan terbatas. Dan perusahaan sekuritas itu perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dalam satu atau beberapa kegiatan. Itu kegiatannya penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi, dan penasihat investasi. Kemudian ada pengelola dana. Itu lembaga yang kegiatannya mengelola sekuritas yang akan menguntungkan investor. Lembaga keuangan bukan bank. Jadi ada pasar modal, ada bursa efek, asuransi, simpan pinjam, dana pensiun, dan sebagainya ya. Nah, itu yang dikatakan dengan LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Lalu ada juga istilah-istilah lainnya. Silakan dilihat lagi istilah tersebut. Kemudian kita masuk kepada Bank Sentral. Bank Sentral atau Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia diberi mandat untuk menyelenggarakan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Hingga saat ini, Bank BI mengalami evolusi yang bermula dengan bank komersial, yang kemudian berkembang menjadi Bank Sentral yang modern, dengan tujuan yang fokus serta independen. Lalu bagaimana tugas, fungsi, dan peran Bank Sentral? Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal. Nah, ini tujuan tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan uang terhadap mata uang negara lain. Inilah yang dijaganya, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar. 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Apa saja itu 3 pilar tersebut? Atau tugas utamanya, yaitu yang A, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur serta mengawasi bank. Nah, inilah tugas-tugas pokok dari Bank Sentral atau 3 pilar utama dari Bank Indonesia yang merupakan 3 bidang tugasnya. Lalu fungsi Bank Sentral yang pertama memegang deposito milik bank lain. Kemudian mengedarkan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Kemudian mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Lalu bertindak sebagai clearing, sebagai lembaga keuangan atau fiskal pemerintah, dan mengawasi dan memandu bank-bank.
Maksudnya mengawasi bank-bank lainnya, bank umum. Bagaimana peranannya bank sentral ini? Dan nanti akan ada rekamannya ya, Kak. Dan materinya juga akan dikirimkan di dalam grup. Jadi jangan khawatir terkait materi ini. Materinya dikirimkan di dalam grup serta rekamannya juga ada yang akan dikirimkan nanti di dalam grup. Nah, kita lihat definisi dari bank sentral. Bank sentral adalah bank yang dibuat oleh pemerintah sebuah negara yang bertugas sebagai otoritas moneter dalam menjalankan kebijakan moneter, mengawasi dan mengatur institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Nah, bank sentral ini memegang peran yang penting dalam melaksanakan kebijakan moneter sebuah negara. Dan dalam website resminya, ini bisa dilihat di dalam website resminya ya, Bank Indonesia, dia menguraikan peranannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Lalu yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 4, Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Jadi itulah dari peranan bank sentral atau yang terdapat di dalam website resmi dari Bank Indonesia. Kemudian kelembagaan Bank Indonesia. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia ini sebagai lembaga negara yang independen, tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank BI juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukannya diperlukan agar Bank BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Nah, meskipun Bank BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya Bank BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Jadi di sini ada hubungan kerja dengan lembaga tersebut. Kemudian kebijakan moneter dan perekonomian. Nah, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Indonesia, Bank Sentralnya adalah Bank Indonesia. Itu untuk mempengaruhi mengubah jumlah penawaran uang dalam perekonomian melalui pendekatan suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat yang ditujukan untuk mendorong tercapainya sasaran ekonomi makro. Nah, apa sasarannya? Yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu stabilitas harga, pemerataan pembangunan, tingkat pengangguran yang rendah, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian fungsi dari kebijakan moneter, yang pertama mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Nah, ini fungsinya. Yang kedua, meraih keseimbangan yang tepat antara permintaan dengan penawaran. Tiga, menyediakan fasilitas kredit. Keempat, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan. Lima, manajemen hutang.
Jadi ini fungsi dari kebijakan moneter. Lalu instrumennya di sini ada dua, ada kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kita bahas satu persatu. Kebijakan moneter kuantitatif terbagi menjadi tiga. Yang A yaitu kebijakan pasar terbuka. Apa kebijakannya? Di sini adalah kebijakan bank melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral akan menjual surat berharga atau SBI. Nah, melalui penjualan ini Bank Indonesia akan memperoleh uang sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian kebijakan diskonto. Apa maksudnya? Kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Artinya jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, inilah yang dikatakan dengan kebijakan diskonto. Dan ini menandakan bahwa perekonomian sedang menunjukkan gejala inflasi. Kemudian kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas minimum adalah jumlah cadangan kas yang tidak boleh dipinjamkan bank umum kepada masyarakat. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Ini kebijakan cadangan kas. Kemudian kita lanjutkan dengan kebijakan moneter kualitatif. Yang A ada kebijakan kredit selektif dan kredit longgar. Nah, apa maksudnya? Kebijakan kredit selektif itu adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Nah, ini yang dikatakan dengan kredit selektif. Sedangkan kebijakan kredit longgar yang dilakukan bank sentral itu dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Jadi ini di sini sebaliknya ya. Kalau kebijakan kredit selektif yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan kredit longgar yaitu digunakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian himbauan moral. Himbauan moral di sini adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat pengertiannya. OJK adalah suatu istilah yang merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. OJK juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan bahwa OJK yang selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Ini yang dikatakan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pembentukan OJK ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu tentang OJK yang diresmikan pada tanggal 16 Juni 2012. Di sini terdapat 3 alasan pendirian OJK, yaitu yang pertama perkembangan sistem keuangan,
karena adanya konglomerasi bisnis, produk kombinasi, dan regulatory arbitrage. Lalu yang kedua, permasalahan di sektor karena adanya moral hazard, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas sektoral. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal 34, yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Nah, inilah alasan khusus pendirian OJK di Indonesia. Adapun visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi dari OJK ini adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, lalu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian kita lihat tugas dan wewenangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 6, OJK melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap yang A, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, lalu di sektor pasar modal, dan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ini tugas dan wewenangnya. Adapun wewenangnya di sini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 9, untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang yang A, menetapkan peraturan, lalu menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuler pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Ini wewenang dari OJK ya. Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasannya, OJK mempunyai wewenang. Yang A, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. C, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statutor, menetapkan penggunaan pengelola statutor, dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi inilah beberapa wewenang dari OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian, 2. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 3. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 4. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 5. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 6. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 7. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 8. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 9. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 10. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 11. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 12. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 13. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 14. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 15. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 16. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 17. Kemudian, kerjasama dan koordinasi lintas institusi. 18. Kemudian, ker
Adapun koordinasinya yaitu berbentuk yang pertama koordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam hal membangun dan memelihara sarana dan pertukaran informasi secara terpadu, berbagai seluruh informasi tentang perbankan dan menjaga kerahasiaan, kemudian menjaga kegiatan pemeriksaan bank. Dalam hal ini OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia apabila menemukan bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau memiliki kondisi yang memburuk untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan BI. Koordinasi berikutnya yaitu dengan BI dan LPS dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan untuk mencegah serta menangani krisis keuangan. Ini kerjasama dan koordinasi OJK. Lalu bekerja sama serta berkoordinasi dengan BIN termasuk aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan konsumen. Terakhir, bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi nasional maupun internasional berdasarkan resiprositas yang seimbang. Nah, Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner LPS itu tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSKK sebagai protokol koordinasi yang bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, adapun tugasnya yaitu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sistem keuangan dan pertukaran informasi. Kemudian yang kedua, membuat rekomendasi kepada anggota untuk melakukan tindakan atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, mengadakan rapat minimal sekali dalam 3 bulan. Selanjutnya, pembiayaan otoritas jasa keuangan. Nah, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, OJK memperoleh dana anggaran yang berasal dari 2 sumber. Yang pertama, pungutan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua dari APBN. Dana APBN akan diberikan apabila pungutan dan peserta tidak mencukupi kegiatan pembiayaan kegiatan OJK. Jadi di sini ada 2 sumber, dari pungutan dan dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagaimana dengan fungsi dan azas-azas OJK? Nah, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor jasa keuangan dengan tujuan utamanya untuk mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat dalam sektor jasa keuangan. Nah, di sini sehingga fungsi utamanya dapat diuraikan. Yang A, memastikan bahwa seluruh sektor dalam kegiatan jasa keuangan telah diselenggarakan melalui tata cara yang terorganisasi dengan baik, adil, transparan, dan akuntabel. Yang B, mempromosikan sebuah sistem keuangan yang tumbuh dalam suatu mekanisme yang berkelanjutan dan stabil. C, melindungi kepentingan konsumen di pasar keuangan. Jadi inilah beberapa fungsi utamanya. Dan azas-azasnya adalah yang A, azas independensi. Nah, apa artinya? Azas independensi tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu azas kepastian hukum, yakni azas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK, mengutamakan landasan dari undang-undang yang berlaku untuk melakukan kegiatannya.
Kemudian azas kepentingan umum bahwa semua kegiatan OJK itu didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum. Selanjutnya azas profesionalitas, yakni azas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian azas integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Azas keterbukaan, yakni azas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian azas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dan harus dipertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan OJK yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, bahwa semua kegiatan dari OJK itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi inilah beberapa azas dari OJK. Kemudian struktur kelembagaan otoritas jasa keuangan. Di sini otoritas jasa keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Nah, Dewan Komisioner OJK ini terdiri dari ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas perbankan, lalu kepala eksekutif pengawas pasar modal. Nah, masing-masingnya ada anggotanya, hingga ada anggota ex office dari Bank Indonesia, anggota ex office dari Kementerian Keuangan. Kemudian pelaksana kegiatan operasional itu terdiri dari ketua Dewan Komisioner, wakil ketua, kemudian ada masing-masing bidangnya, yaitu bidang pengawasan sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor IKMB, dan bidang lainnya, bersama kepala dan anggotanya. Kemudian peraturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK telah menerbitkan peraturan ini yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen sambil tetap mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan. Nah, pelaksanaan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan itu mengacu kepada Undang-Undang OJK Pasal 10 Ayat 4 huruf G yang mencakup yang pertama tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, lalu yang kedua pelayanan pengaduan konsumen, dan yang ketiga pembelaan hukum. Nah, inilah materi dari OJK. Adapun rangkumannya, nah kita lihat rangkumannya sedikit. Yang pertama sejarah perkembangan uang. Nah, jadi kita rangkum lagi ya. Yang pertama sejarahnya, perkembangan uang itu melalui dari tahap prabarter, lalu ada tahap barter dan tahap uang. Kemudian pengertian uang adalah sebagai alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai satuan hitung yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka, dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan dan bank. Ini pengertian dari uang. Lalu syarat-syarat uangnya yaitu acceptability, durability, stability, portability, divisibility, elasticity of supply, dan syarat psikologis. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis uang, yaitu yang dapat digolongkan berdasarkan bahan pembuat uang, lalu lembaga yang mengeluarkan, lalu kawasan dan pemakainya. Kemudian pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Ini tahapannya.
Selanjutnya unsur pengaman uang rupiah yang digunakan yaitu tanda air, cetak intaglio, gambar saling isi, tinta berubah warna, tulisan mikro, tinta tidak tampak, dan gambar tersembunyi. Lalu fungsi uang ada fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan untung. Kemudian ada fungsi turunan, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai pembayaran utang, sebagai alat untuk menabung, uang sebagai pemindah kekayaan, sebagai pembentuk kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian konsep nilai uang adalah kemampuan untuk dapat ditukar dengan sejumlah barang tertentu. Lalu terbagi dengan dua jenis, yaitu nilai full bodied money dan representative full bodied money. Dan juga berdasarkan nilai waktu yang terbagi menjadi nilai sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, bagaimana dengan evolusinya? Yang mengalami beberapa tahapan, yaitu uang komunitas, uang flat, cek, pembayaran secara elektronik, dan e-money. Kemudian peranannya, uang dalam perekonomian itu sebagai indikator modernisasi bangsa, lalu sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian, dan sebagai indikator stabilitas ekonomi. Kemudian ada lembaganya, lembaga keuangan, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan tujuan menghimpun dan menyalurkan dana. Manfaatnya yaitu pengalihan aset, likuiditas, lokasi pendapatan, dan transaksi. Kemudian lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai wewenang untuk meminjamkan uang, mengeluarkan uang kertas, atau membantu menyimpan uang masyarakat. Kemudian Bank BPR adalah yang mempunyai fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Selanjutnya LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produksi. Adapun fungsinya yaitu untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah, kemudian penyertaan saham pada perusahaan, lalu untuk merangsang penyertaan modal swasta dan perluas sumber-sumber pembiayaan, lalu sebagai penggerak, perantara, dan penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham, dan sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Kemudian prinsip dan kegiatannya yaitu jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian lembaga keuangan bukan bank itu ada seperti lembaga pembiayaan atau leasing. Kemudian asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi, simpan pinjam, pasar modal. Nah, pasar modal di sini adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Fungsinya sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, lalu sebagai peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan lapangan kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Adapun instrumennya yaitu berupa saham, obligasi, reksadana, dan derivatif atau bukti proyek, waran, kontrak berjangka indeks. Kemudian kita bahas tentang Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen, bebas dan campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, menurut undang-undangnya, tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Lalu secara sejarah Bank Indonesia, sejarahnya Bank BI berawal dari De Javaske Bank atau disingkat DJB yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda
pada tanggal 24 Juni 1827. Pada waktu itu, DJV bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank lainnya, serta menjalankan kegiatan bank umum. Nah, ini sejarah singkat dari Bank Indonesia. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dan fungsi bank sentral adalah memperlancar lalu lintas pembayaran sebagai banker, agen, dan penasihat pemerintah, memelihara cadangan bank umum, lalu sebagai bankers bank, dan lender of last resort, kemudian mengawasi kredit dan mengawasi bank. Nah, peranannya adalah menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Kalau kedudukan Bank BI di sini sebagai lembaga negara yang independen, yang tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, BPK, Mahkamah Agung. Serta kedudukan Bank BI juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukannya berada di luar pemerintahan. Kemudian ada kebijakan moneter, yaitu tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang diukur dari kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kemudian instrumennya ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu ada kebijakan pasar terbuka, lalu kebijakan diskonto, dan kebijakan cadangan kas. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif yaitu kebijakan kredit selektif dan longgar, serta imbauan moral. Ini penjelasannya ada materi yang di atas. Kemudian masuk kepada OJK, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan visi yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misinya adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian tujuan pembentukan OJK adalah terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian nilai strategis OJK adalah integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Selanjutnya, OJK melaksanakan tugas dan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan. Kemudian tindakan perlindungan konsumen dan masyarakat. Kemudian sumber biaya OJK, yaitu dari pungutan dan dari APBN. Nah, kemudian fungsi utama dari OJK yaitu memastikan bahwa seluruh sektor dalam kegiatan jasa-jasa keuangan telah diselenggarakan melalui tata cara yang terorganisasi dengan baik, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu azas-azas dari OJK yaitu azas independen, kepastian hukum,
kepentingan umum, profesionalitas, integritas, keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Nah, inilah materi tes pengetahuan umum dan kebangsaan part pertama ya, bagian pertama. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Di sini cukup jelas materinya. Apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Jadi kita membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Untuk materinya nanti akan dikirimkan di dalam grup. Jadi inilah pengetahuan umum tentang uang dan lembaga keuangan. Yang bicara tentang definisi uang, jenis-jenis uang, syarat diterima uang di kalangan masyarakat, kemudian lembaga keuangannya, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kemudian lembaga yang mengawasi keuangan, yaitu OJK. Nah, inilah materinya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ya, nanti silakan dilihat lagi materi ini dan silakan dilihat lagi istilah-istilah tertentu yang berkaitan dengan uang serta lembaga keuangan. Karena sering muncul dengan istilah-istilah ini, kemudian lihat lagi pasal-pasalnya, undang-undangnya. Undang-undang beserta pasal dan tahunnya. Yang jelas undang-undang yang berkaitan dengan perbankan yang pasti keluar yaitu tentang perbankan, karena di sini menyelenggarakan seleksi ini adalah Bank Indonesia, berarti undang-undang tentang perbankan yang sering keluar yang berkaitan dengan perbankan atau keuangan. Nah, gitu. Jadi materi ini kita ambil dari modul ekonomi ya, karena di sini materinya cukup luas, cukup jelas, dijelaskan secara rinci terkait apa itu uang, bagaimana sejarahnya, apa jenis-jenisnya, hingga ke lembaga keuangannya beserta lembaga yang mengawasi keuangan, yaitu OJK. Adapun materi lainnya itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, part 2 dan part 3. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan malam ini ya. Dan nanti jika ada pertanyaan, itu boleh kita berdiskusi di dalam grup WA yang berkaitan dengan materi seleksi PCPMBI. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.